Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, dalam beberapa hari terakhir ini, kita melihat betapa situasi rakyat kecil di Indonesia ini sangat-sangat menyedihkan. Ya. Harian Kompas pada Senin 3 Februari 2025 ini headline-nya benar-benar menyedihkan, ya, memilukan hati kita. Anda bisa lihat ya, pekerja mikro makin terhimpit, ya. Dan kalau Anda juga dalam 2-3 hari terakhir ini membuka media-media sosial atau juga media-media online, Anda tahu apa yang diberitakan oleh mereka. Ini persoalan gas. Ya. Gas yang 3 kilogram itu menghilang dari pasaran. Ya. Dan kemudian kita tahu apakah ini menunjukkan bahwa yang namanya pemerintah itu benar-benar tidak melayani rakyatnya dengan sangat baik. Melainkan mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dengan bagaimana mereka menjaga kekayaan para elit, ya, dengan mereka juga menyokong para elit-elit politik dan juga elit-elit ekonomi, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan Anda tahu, ya, persoalan di mana elit, baik itu elit politik ataupun elit ekonomi, itu lebih diperhatikan oleh penguasa, ini bukanlah baru kali ini terjadi. Ya. 10 tahun Indonesia di tangan Jokowi, ya, itu negara itu benar-benar sibuk hanya untuk mengurusi elit dan pejabat. Ya. Elit di sini yang saya maksud adalah elit-elit ekonomi dan juga elit-elit politik. Ya. Anda bisa lihat ya, sampai sekarang mulai terbuka satu persatu persoalannya, di mana misalnya Jokowi itu lebih menguntungkan para pemodal-pemodal besar dan kemudian menyengsarakan rakyat, baik yang kemudian terambil tanahnya atau kemudian tersingkir dari tanahnya gara-gara tanah mereka diambil untuk investasi, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Ya. Dan juga sumber daya dan perhatian itu, ya, oleh pemerintah lebih ditujukan kepada bagaimana menyenangkan dan juga melayani para elit tersebut, ya. Dan bagaimana pemerintah kemudian melihat rakyat kebanyakan, ya. Kalau saya katakan rakyat kebanyakan itu sama juga masyarakat akar rumput atau mereka-mereka yang dalam kondisi miskin atau berada di bawah garis kemiskinan, ya. Pemerintah, ya, khususnya di bawah Jokowi, itu hanya memperhatikan mereka bagaimana supaya mereka diberi sembako dan kemudian diberi bansos, ya. Untuk apa? Hanya untuk kepentingan elektoral semata, ya. Anda bisa lihat ya, bagaimana mereka itu kemudian dijaga kemiskinannya, bukan mereka bisa keluar dari garis kemiskinan, ya, supaya mereka bisa bekerja dan memiliki kehormatan jati diri sebagai manusia Indonesia, tapi malah dijaga supaya mereka tetap miskin, supaya mereka tetap tangan di bawah, supaya mereka bisa tetap bergantung kepada pemerintah dan diberikan sembako dan juga bansos, ya, pada saat menjelang pemilihan umum, ya, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, ataupun pilkada. Nah, Anda bisa lihat ya, apa yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun itu, di mata saya, itu adalah suatu kerusakan moral yang menjalar. Ya. Terbentuk persepsi berkuasa adalah mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya, ya. Dan kemudian Anda tahu, Anda bisa lihat bagaimana laporan-laporan saat ini, ya, bagaimana anak Jokowi, misalnya Kaisang, itu memiliki uang sampai ratusan miliar rupiah, ya, dan juga Gibran
juga memiliki perusahaan yang begitu aduhai besarnya uangnya, ya. Dan demikian juga Bobi Nasution sebagai menantu presiden, ya. Dan kita juga lihat ya, yang namanya mereka-mereka yang ingin masuk ke dalam kekuasaan, itu lagi-lagi di dalam pikirannya bukanlah mereka bicara bagaimana melayani rakyat, bagaimana membantu rakyat, tapi yang ada di otaknya adalah bagaimana mencuri, dalam hal ini mencuri dari rakyat, mencuri dari tanah, mencuri dan juga dari hasil-hasil tambang yang ada di Indonesia. Legasi apa yang ditinggalkan oleh Jokowi? Misalnya, Anda tahu apa yang terjadi di Partai Indah Kapuk atau PSN, Proyek Strategis Nasional PIK 2, yang sekarang masih ramai dan juga banyak yang menuntut agar itu diselidiki oleh KPK. Nah, satu hal juga yang sangat penting adalah bahwa ketika Jokowi itu memerintah, yang namanya persoalan BBM, yang namanya persoalan gas, itu ternyata tidak ada suatu perbaikan yang signifikan. Yang saya maksud di sini adalah PT Gas Indonesia, ya, itu pernah mencanangkan bahwa yang namanya dari rumah ke rumah itu akan ada pipa gas yang saling sambung menyambung, yang kemudian nanti orang tidak akan lagi membeli gas LPG dalam tabung, tapi menggunakan gas alam yang disalurkan oleh PT Gas Indonesia. Apa yang terjadi? Tidak berjalan dengan baik, ya. Di daerah Bekasi misalnya, hanya daerah Keranggan dan daerah sekitar Cibubur ada itu yang namanya saluran gas melalui pipa-pipa gas, ya. Tapi di daerah sekitar Jatisari sampai daerah lain itu tidak ada, ya. Nah, kita juga melihat, ya, saya terus terang, ya, ketika saya kecil, saya termasuk orang yang kemudian ikut mengantri pada tahun 1960-an untuk mendapatkan minyak tanah. Anda tahu, di era Orde Baru atau di era Orde Reformasi, minyak tanah kemudian semakin langka. Bahkan kemudian ditiadakan. Diganti sama apa? Gas LPG. Ya. Dan kini, ya, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, ternyata yang namanya antrian rakyat untuk mendapatkan bahan bakar yang bisa menyalakan kompor-kompor mereka di rumah-rumah, itu kini langka. Dan kalau kita lihat, ya, bagaimana ini, ya, yang namanya rakyat berkerumun hanyalah untuk mendapatkan gas, ya. Anda bisa lihat ini, ya. Ini juga bagaimana rakyat itu lagi-lagi saling berusaha untuk bisa membeli gas, ya. Dan satu hal yang menyedihkan, ya, itu yang namanya Kementerian ESDM, ya, Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan bahwa yang namanya pengecer gas itu adalah sebuah tindakan ilegal. Padahal Anda tahu yang namanya pengecer gas itu bukanlah tindakan ilegal. Dulu memang adalah kebijakan dari Kementerian ESDM sendiri atau pemerintah untuk kemudian bukan cuma ada yang disebut dengan sub penyalur, jadi penyalur, sub penyalur bukan langsung ke end user tapi melalui pengecer. Dan Anda tahu yang namanya pengecer-pengecer ini adalah pedagang kecil yang di mata masyarakat mereka adalah pahlawan-pahlawan rakyat yang kemudian memudahkan rakyat untuk mendapatkan gas pada jam berapapun yang mereka inginkan. Anehnya, mereka malah disebut oleh Kementerian ESDM sebagai seorang yang melakukan tindakan ilegal, ya. Dan satu hal yang juga lebih menyedihkan lagi, ya, Anda tahu, ya, tidak sedikit emak-emak, ibu-ibu
nenek-nenek ya, itu yang kemudian pergi dari satu tempat penyalur gas ke tempat yang lain dan akhirnya kelelahan ya. Dan apa yang terjadi dengan emak-emak ini? Dia kemudian meninggal dunia. Ini terjadi pada seorang ibu rumah tangga di Pamulang Barat ya, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah berjam-jam mengantri LPG 3 kg pada Senin 3 Februari hari ini ya. Peristiwa ini benar-benar sangat tragis. Kenapa? Tadi saya katakan ya, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, kita ternyata masih mengantri gas, mengantri bahan bakar untuk menyalakan kompor di rumah-rumah rakyat. Dan foto ini sudah pasti bukan hanya beredar di dalam negeri Indonesia, tapi akan meluas ke seluruh dunia. Anda bisa bayangkan di mana kita sebagai bangsa Indonesia menaruh muka kita. Dan apakah kemudian yang namanya presiden, yang namanya menteri ESDM, itu juga misalnya tercoreng mukanya gara-gara masih banyak rakyat yang mengantri untuk membeli gas. Dan kemudian adalah suatu kenyataan di usia Indonesia yang akan mencapai 80 tahun, ternyata rakyat Indonesia itu dilihat oleh masyarakat dunia sebagai rakyat yang masih harus mengantri untuk membeli gas. Dan bahkan ada emak-emak yang sampai meninggal dunia gara-gara harus wira-wiri ke sana kemari mencari di mana dia bisa membeli gas. Kalau kemudian Kementerian SDM mengatakan bahwa ini pengecer ini melakukan mencari keuntungan dan sebagainya. Sekarang cobalah Anda berhitung secara rasional. Kalau di tempat misalnya penjualan gas yang resmi, itu harganya Rp18.000 dan di tempat pengecer Rp22.000. Ini bagi rakyat jauh lebih murah dibandingkan kalau dia harus pergi dari rumah ke tempat yang namanya penjualan gas resmi itu, yang kalau naik Gojek itu akan menambah biaya 10.000 atau bahkan Rp20.000 ya. Kalau Menteri Keuangan mengatakan bahwa harga keekonomian LPG itu adalah Rp42.000 dan itu diberikan kepada rakyat dan kemudian rakyat bisa membelinya dimanapun mereka berada, saya yakin yang namanya rakyat akan lebih memilih pilihan tersebut ya, ketimbang harga gas katanya tetap murah ya, tapi kemudian mencari gasnya itu setengah mati. Ini Pak Prabowo ya, Anda di dalam kampanye presiden, Anda selalu mengatakan oke gas, oke gas, oke gas, oke gas. Sekarang ternyata gas langka di pasaran, bukan hanya di tanah Jawa, terlebih lagi di wilayah di luar Jawa. Apakah kemudian ini bukan menyengsarakan rakyat? Padahal Anda selalu mengatakan bahwa saya tidak mau menyengsarakan rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya ya, baru saja Anda melewati masa 100 hari pemerintahan ya, dan kini Anda sudah mengalami apa yang disebut dengan kesengsaraan demi kesengsaraan rakyat. Saya hanya ingin mengingatkan, seperti juga yang dulu ditulis oleh Rosihan Anwar di dalam kumpulan buku dia, Sebelum Prahara. Dan karena itu, baik bagi Anda ataupun bagi masyarakat Indonesia, kita tidak ingin terjadi prahara gara-gara rakyat makin sulit hidupnya, rakyat makin terjepit hidupnya, rakyat makin mengalami kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok mereka, termasuk juga gas. Berikan komentar Anda.